Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab baru, yaitu bab 2, di mana babnya adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Di mana pada video pembelajaran kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pertidaksamaan rasional. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu kodenya adalah 3.2. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu mengenai pertidaksamaan rasional. Setelah proses pembelajaran tentang pertidaksamaan rasional, peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah mengidentifikasi pertidaksamaan rasional satu variabel. Kemudian yang kedua adalah menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional satu variabel. Dan yang ketiga adalah menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional satu variabel, khususnya terhadap masalah-masalah kontekstual atau masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertidaksamaan rasional sendiri atau pertidaksamaan pecahan sama saja. Pengertiannya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Pertidaksamaan rasional atau pecahan adalah pertidaksamaan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana bagian penyebutnya memuat variabel. Nah, karena variabel biasanya itu X, maka di sini variabelnya juga X, atau misalkan saja pakai variabel Y itu juga boleh, tergantung dari soalnya. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk dari pertidaksamaan rasional itu sendiri, itu antara lain ini ada 4. Yang pertama adalah fx dibagi dengan gx lebih dari 0. Yang kedua adalah fx dibagi dengan gx kurang dari 0. Kemudian bentuk yang ketiga adalah fx dibagi dengan gx lebih dari sama dengan 0. Dan bentuk yang terakhir adalah fx dibagi dengan gx kurang dari sama dengan 0. Ingat yang tadi bahwa penyebutnya adalah memuat variabel atau penyebutnya berupa sebuah fungsi. Kemudian ada catatan, dengan fx dan gx adalah fungsi-fungsi dengan variabel x. Ya, fx dan gx ini adalah fungsi yang memuat variabel x, di mana gx-nya ini sudah bisa ditentukan bahwa gx tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti kalau gx-nya sama dengan 0, pertidaksamaannya tidak terdefinisikan atau bukan menjadi pertidaksamaan rasional lagi atau pertidaksamaan pecahan. Jadi untuk gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, kemudian langkah-langkah dari penyelesaian dari pertidaksamaan rasional atau pecahan ini sendiri, ini saya memberikan 5 langkah untuk memudahkan penyelesaiannya, di mana yang pertama adalah jadikan ruas kanan sama dengan 0. Kita lihat pada soal, kalau pertama pertidaksamaannya itu ruas kanannya tidak sama dengan 0, maka pindahlah ke ruas kiri sehingga ruas kanannya menjadi sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua atau langkah selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Ya, kalau ada ruas kirinya ada penjumlahan atau pengurangan pecahan, maka harus kita sederhanakan dengan menyamakan penyebut saja, sehingga pada ruas kiri nanti bentuknya hanya sebuah pecahan, misalkan fx per gx saja. Kemudian langkah yang ketiga, di sini setelah menjadikan ruas kiri menjadi pecahan, maka menentukan harga 0 dari pembilang maupun penyebutnya, atau sama saja menentukan harga 0 dari fx dan gx-nya dengan cara fx disamadengankan 0, kemudian gx juga disamadengankan 0.
Kemudian pada langkah keempat itu adalah meletakkan harga 0 dari pembilang dan penyebut dalam suatu garis bilangan dan menentukan tanda plus atau minusnya. Nah, ini untuk lebih lengkapnya nanti bisa kita lihat pada contoh soal. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah menentukan penyelesaiannya atau menentukan atau menuliskan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini pada langkah-langkah 1 sampai 5 ini ada catatan. Catatannya adalah bahwa tanda sama dengan atau sama dengan simbolnya di sini pada penyelesaian hanya boleh dipakai pada harga 0 yang asalnya dari pembilang atau dari fx-nya. Karena pada pecahan yang penyebutnya harga 0 nanti pecahannya tidak terdefinisi. Sama saja kalau kalian bisa ingat lagi bahwa gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi catatannya bahwa tanda sama dengannya itu hanya untuk pembilangnya saja. Nah, sekarang kita lihat contoh soal dan jawabannya. Di mana contoh soal yang pertama ini yang sangat sederhana, tentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dari x min 3 per x plus 4 lebih besar sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini bentuk dari x min 3 per x plus 4 lebih besar sama dengan 0, maka kalau kita lihat langkah pertamanya, bahwa langkah pertamanya di mana ruas kanannya harus sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini ruas kanannya sudah sama dengan 0. Kemudian masuk langkah kedua, ruas kirinya harus dalam bentuk pecahan yang sederhana. Di sini sudah dalam bentuk fx per gx. Maka ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Maka kita lanjutkan pada langkah ketiga, yaitu menentukan harga 0 pembilang maupun penyebutnya. Nah, langkah pertama kita harga 0 dari pembilangnya atau yang atas x min 3 sama dengan 0 atau fx sama dengan 0, maka bisa disimpulkan bahwa x-nya sama dengan 3, tinggal pindah ruas saja. Kemudian karena pembilangnya hanya x min 3, kita lanjutkan menentukan harga 0 dari penyebutnya. Harga 0 dari penyebutnya adalah x plus 4, maka x plus 4 sama dengan 0, sehingga dapat kita tentukan bahwa x-nya sama dengan min 4. Setelah kita tentukan harga 0 dari pembilang dan penyebut, maka harga 0 ini kita letakkan dalam suatu garis bilangan. Sama seperti pertemuan sebelumnya di bab pertama, kita lihat bahwa penulisan X-nya yang kecil di kiri, yang lebih besar di sebelah kanan. Berarti nanti min 4-nya di kiri dan 3-nya di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini min 4 di kiri, kemudian 3-nya di kanan. Nah, kenapa min 4-nya bolong atau putih, sedangkan 3-nya buntet atau hitam? Nah, sekarang perhatikan. Nah, inilah yang menjadi catatan bahwa, perhatikan, pada pembilangnya X sama dengan 3, nanti untuk bolong dan buntetnya itu kita sesuaikan dengan soalnya. Kalau soalnya pertidaksamaannya ada sama dengannya, maka harga 0 pada pembilangnya pasti buntet atau pasti hitam ya. Jadi tuliskan hitam sesuai dengan soalnya. Kemudian untuk harga 0 penyebutnya, itu selalu putih atau selalu bolong. Sehingga di sini harga 0 pada penyebutnya adalah min 4, maka harga 0-nya adalah selalu bolong. Di sini selalu putih. Nanti di soal-soal yang selanjutnya pasti nanti untuk harga 0-nya penyebutnya pasti selalu bolong. Untuk harga 0 pembilangnya kita sesuaikan dengan pertidaksamaan pada soalnya. Kalau ada sama dengannya berarti buntet. Nah, langkah yang selanjutnya kita tentukan plus minusnya. Cara menentukan plus minusnya ini tidak bisa langsung kita simpulkan plus min plus atau min plus min seperti pada bab yang sebelumnya. Di sini harus kita cek, kita selidiki yang ada di kiri min 4. Contoh saja, saya gunakan yang di kiri min 4. Contohnya adalah min 5. Nah, X sama dengan min 5 ini sebagai pemisalan saja untuk menentukan. Saya ambil X sama dengan min 5, kemudian saya masukkan ke dalam pembilangnya X min 3. X min 3 sama dengan, kalau saya cari
X-nya saya ganti min 5, berarti min 5 min 3 itu adalah min 8. Sehingga pada pembilangnya adalah min 8. Sedangkan pada penyebutnya X plus 4, X-nya saya ganti dengan min 5, maka min 4 plus 4, min 5 plus 4 itu adalah sama dengan min 1. Sehingga pembilangnya adalah min, penyebutnya adalah min. Maka kalau saya bagi min dibagi min itu hasilnya adalah plus. Sehingga di sini untuk daerah kurang dari min 4 itu adalah positif semua. Kemudian kita lanjutkan daerah antara min 4 dan 3. Contohnya berapa? Contohnya misalkan 0. Saya lanjutkan. 0 min 3. 0 kurangi 3 itu adalah negatif. 0 ditambah 4 berarti positif. Negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Maka antara min 4 dan 3 ini adalah negatif. Kemudian yang di kanan 3 contohnya 4, berarti saya misalkan masukkan ke 4 min 3 itu adalah 1 berarti positif. 4 ditambah 4 adalah 8 berarti positif. Sehingga positif dibagi positif, maka daerah di kanannya 3 itu adalah positif juga. Nah, maka setelah kita bisa menentukan plus min plusnya antara daerah-daerah pada garis bilangannya, maka tinggal kita tentukan himpunan penyelesaian yang ditanyakan. Karena di sini lebih dari sama dengan 0, yang namanya lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari 0 itu adalah positif, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari min 4 yang di kiri min 4 dan atau di kanannya 3. Sehingga bisa saya simpulkan penyelesaiannya adalah penulisannya X kurang dari min 4 atau X lebih dari sama dengan 3 seperti ini ya. Jadi kalau ada kanan atau kiri maka penulisannya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dari 3x plus 7 dibagi x min 4 kurang dari 2. Nah, maka langkah yang pertama kita pindah 2-nya ke ruas kiri karena ruas kanan harus sama dengan 0, sehingga menjadi 3x plus 7 dibagi x min 4 min 2 kurang dari 0. Kemudian kita sederhanakan ruas kiri dengan cara penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan. Maka di sini tinggal kita samakan penyebutnya sehingga penyebutnya menjadi x min 4 semua, sedangkan 2-nya kita kalikan dengan x min 4. Sehingga menjadi 3x plus 7. Kemudian min 2 kali x adalah min 2x, min 2 kali min 4 adalah 8. Sehingga di sini menjadi 3x plus 7 min 2x plus 8 dibagi x min 4, kita sederhanakan 3x kurangi 2x adalah x, kemudian 7 ditambah 8 adalah 15. Maka ruas kiri menjadi x plus 15 dibagi x min 4 kurang dari 0. Nah, karena sudah dalam bentuk fx per gx, maka kita bisa melanjutkan langkahnya, yaitu menentukan harga 0 pembilangnya, yaitu x plus 15 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 15. Ingat di sini untuk harga 0 pembilangnya, maka bolong dan buntutnya kita sesuaikan dengan soalnya, yaitu karena kurang dari tidak menggunakan sama dengan, pasti nanti untuk min 15-nya adalah bolong. Kemudian harga penyebutnya, harga 0 penyebutnya adalah x min 4 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 4. Maka di sini untuk x-nya sama dengan 4 pasti bolong juga. Nah, kemudian kita lihat garis bilangannya. Nah, sehingga di sini garis bilangannya min 15 dengan 4-nya adalah sama-sama bolongnya ya, karena pertama penyebutnya pasti bolong, yang kedua untuk min 15-nya karena pembilangnya menyesuaikan dengan soal, karena di sini tidak menggunakan sama dengan maka tetap bolong. Kemudian kita tentukan plus minnya. Yang pertama adalah kurang dari min 15, kita bisa ambil min 16, kita masukkan ke sini yang sudah dalam bentuk sederhana, yaitu fx per gx. Berarti x plus 15 min 16 ditambah 15 itu adalah min 1. Kemudian min 16 min 4 adalah min 20. Maka min dibagi min, intinya adalah bukan angkanya melainkan min dibagi minnya, karena min dibagi min adalah plus, maka kurang dari min 15 adalah positif.
Kemudian antara min 15 dengan 4 kita bisa ambil dengan 0 yang paling mudah untuk dilakukan perhitungan. 0 ditambah 15 berarti 15, 0 kurangi 4 berarti min 4, sehingga positif dibagi dengan negatif adalah negatif. Sedangkan yang ada X lebih dari 4-nya bisa ambil 5, bisa ambil 10 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke sini, hasilnya nanti adalah positif. Nah, dikarenakan yang diminta penyelesaiannya adalah kurang dari 0, maka yang negatif yang menjadi himpunan penyelesaiannya, maka penulisan dari interval antara min 15 dengan 4 adalah min 15 kurang dari X kurang dari 4. Tidak menggunakan sama dengan karena sama-sama bolongnya. Kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dari 2 per X min 2 lebih besar sama dengan 3 per 2X plus 3. Ya, seperti halnya tadi, langkah pertama kita ubah ruas kanannya, kita pindah ke ruas kiri menjadi min, sehingga 2 dibagi X min 2 dikurangi 3 per 2X plus 3. Kemudian setelah itu kita sederhanakan dengan mengurangkan bentuk pecahan, maka harus kita samakan penyebutnya. Kita kalikan saja penyebutnya menjadi X min 2 dikali X plus 3. 2X plus 3. Kemudian yang 2 kenapa dikalikan 2X plus 3? Ya, ini dikalikan dengan sini ya. Kemudian 3-nya dikalikan dengan X min 2. Kemudian kita selesaikan, berarti 2 kali 2X adalah 4X plus 2 kali 3 adalah 6. Kemudian min 3 kali X adalah min 3X. Min 3 kali min 2 adalah plus 6 ya. Sehingga 4 kurangi 3X berarti X, 6 ditambah 6 berarti 12, maka menjadi X plus 12 dibagi dengan X min 2 dikali 2X plus 3. Kenapa yang bawah tidak saya kalikan? Karena ini sudah sederhana, sudah ketika nanti menentukan pembuat nolnya, harga nolnya, maka langsung saja. Nah, karena di sini sudah dalam bentuk fx per gx, sehingga kita tentukan harga 0 pembilangnya terlebih dahulu, berarti X plus 12 sama dengan 0, maka X sama dengan min 12 ya. Untuk penyebutnya X min 2, yang pertama X min 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2, dan 2X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3 per 2 ya. Nah, untuk penyebutnya 2 dan min 3 per 2 nya pasti bolong ya. Kita lihat untuk garis bilangannya. Nah, ini kita lihat 2 nya bolong, kemudian min 3 per 2 juga bolong. Nah, yang atasnya pembilangnya kita sesuaikan dengan soalnya, karena lebih dari sama dengan 0, maka di sini lebih dari sama dengan berarti buntet ya, sehingga min 12 nya buntet. Nah, untuk menentukan plus min plusnya harus kita selidiki satu-satu. Kurang dari min 12, contoh misalkan min 13, kita masukkan ke sini ya. Min 13 ditambah 12 berarti min. Min 13 min 2 itu min ya. 2 kali min 13 ditambah 3 juga min. Berarti tadi adalah min dibagi min dikali min, hasilnya adalah min. Ya, di sini min. Kemudian antara min 12 dengan min 3 per 2 silahkan ambil berapapun boleh, min 10 juga boleh. Kita masukkan ke sini, hasilnya nanti plus, bisa kalian selidiki sendiri. Kemudian antara min 3 per 2 dan 2 ini min ya. Kemudian yang lebih dari 2 nya adalah positif. Pak, apakah selalu min plus, apakah selalu selang-seling? Tidak harus, tapi harus kalian selidiki. Nah, kemudian untuk menyelesaikan penyelesaiannya, himpunan penyelesaian karena lebih dari sama dengan 0 itu positif, maka daerah yang memenuhi adalah antara min 12 dan min 3 per 2 dan lebih dari 2. Maka penulisan HP-nya kalau seperti ini ada dua interval, maka pasti menggunakan atau. Yang pertama kita lihat, yang pertama adalah min 12 kurang dari sama dengan X
kurang dari min 3/2. Kenapa ini buntet? Karena menggunakan sama dengan tadi yang 12-nya. Bolong berarti nggak usah pakai sama dengan. Kemudian atau yang keduanya adalah X lebih dari 2, tidak menggunakan sama dengan, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang keempat, contoh soal yang terakhir. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dari X kuadrat plus 4X min 12 dibagi X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita lihat sudah dalam bentuk fx per gx, tetapi pada fx-nya masih dalam bentuk persamaan kuadrat atau kuadrat. Maka di sini harus kita sederhanakan, kita faktorkan, di mana x kuadrat itu adalah x dikalikan dengan x, sedangkan min 12 berapa kali berapa yang hasilnya min 12. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya 4 itu adalah min 2 dan 6. Sehingga faktorisasinya dari x kuadrat plus 4x min 12 itu adalah x min 2 dikali x plus 6. Nah, setelah dalam bentuk fx per gx sudah dalam sederhana, ya, tidak ada kuadratnya, maka kita buat harga nolnya, kita tentukan harga nol dari pembilingnya terlebih dahulu. X min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2, dan x plus 6 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 6. Di sini pasti nanti buntet, 2 dan min 6-nya pasti buntet. Kemudian untuk harga nol penyebutnya, X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 3. Dan penyebutnya nanti pasti bolong. Kita lihat untuk garis bilangannya, min 6 buntet, ya, min 3 bolong, kemudian 2-nya adalah buntet lagi. Ini perhatikan sekali lagi, yang paling kiri di sebelah yang paling kecil di sebelah kiri, kemudian mengikuti ke kanan itu adalah nilai yang besar. Kemudian kita tentukan plus minusnya seperti tadi. Ini langsung saja, yang di kiri min 6 berarti min 7, kalau kita masukkan ke sini itu adalah negatif. Antara min 6 dan min 3 kita masukkan ke sini juga positif. Kemudian antara min 3 dan 2 kita masukkan juga negatif. Dan lebih dari 2, contohnya misalkan 3, boleh 5, boleh 10, kita substitusikan ke X min 2 kali X plus 6 dibagi X plus 3, pasti hasilnya adalah positif. Nah, kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Karena kurang dari 0 berarti yang negatif, maka interval dari penyelesaiannya adalah X-nya kurang dari min 6 atau antara min 3 dan 2. Sehingga di sini penyelesaiannya, penulisan himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 6, buntet pakai sama dengan, atau ada 2, ya, ada 2 interval berarti menggunakan atau. Nah, penulisan antara min 3 dan 2, antara itu penulisannya seperti ini, yaitu min 3 kurang dari X. Kenapa kurang dari? Tidak menggunakan sama dengan karena bolong. Kemudian kurang dari sama dengan 2 karena buntet menggunakan sama dengan, ya. Jadi min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan uji kompetensi 1 LKS halaman 26 nomor 1, kemudian 5 dan 10. Ada 10 soal sebenarnya, tetapi kerjakan 3 soal saja. Nah, untuk yang lainnya bisa kalian gunakan untuk contoh soal sebagai latihan, tetapi untuk 3 soal ini itu nanti yang akan kalian unggah atau kalian kirim ke Microsoft Teams. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang pertidaksamaan rasional. Yang selanjutnya sekali lagi silahkan kerjakan latihan soalnya. Kalau tidak bisa kalian tanyakan melalui komentar di Microsoft Teams masing-masing. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.